Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada video kali ini kami akan berbagi sedikit pengetahuan yang mungkin kita perlukan dan perlu kita garis bawahi bahwa kami menyampaikan sedikit pengetahuan ini bukanlah kami bermaksud untuk menggurui teman-teman sekalian, namun mudah-mudahan melalui pengetahuan yang sedikit ini akan menjadi amal ibadah bagi kami dan umumnya pada teman-teman semua. Salah satu tujuan hidup manusia di dunia ini adalah membina rumah tangga yang bahagia, atau dalam Islam dikatakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sesuai dengan yang dipesankan oleh Rasulullah. Bahkan beliau menyebut rumah beliau dengan sebutan baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Namun bagi kita selaku umat atau selaku manusia biasa, tentulah untuk mencapai baiti jannati adalah suatu hal yang sangat sulit untuk kita lakukan. Sehingga seringkali kita mendengarkan keluhan-keluhan, baik itu dari keluarga kita sendiri, dari para tetangga, atau dari siapapun juga. Terkadang ia mengeluh karena tidak mendapatkan ketentraman di dalam rumah tangga. Padahal kita lihat bahwa rumahnya bagus, fasilitasnya pun mewah, dan dari segi materi boleh dikatakan mereka jauh berada di atas kita. Namun kenyataannya mereka tidak memperoleh ketentraman. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang mengeluh, kenapa saya merasa resah di rumah saya sendiri. Bahkan orang-orang lain seperti enggan untuk bertamu ke rumah saya. Ini tentu merupakan satu pertanyaan yang perlu kita pertanyakan kepada diri kita sendiri. Hendaklah kita banyak mengoreksi diri. Apakah sebenarnya yang telah kita lakukan sehingga terjadi persoalan yang demikian itu? Yang pertama, rumah bagus adalah merupakan urutan kedua yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, ketika kita hendak membangun suatu rumah, tentulah kita tidak lupa memohon kepada Allah agar rumah yang kita bangun mendapat keberkahan. Paling tidak sebelum membangun rumah tersebut atau ketika mau membeli rumah tersebut, hendaklah kita membaca bismillah. Sesuai dengan pesan Rasulullah, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim bahwa atau tiap-tiap perbuatan yang baik namun di dalamnya tidak menyebut bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus berkahnya. Oleh sebab itu, salah satu cara untuk mendapat keberkahan di dalam rumah tangga, sewaktu rumah itu dibangun, janganlah lupa kita berzikir kepada Allah. Dan jangan sekali-kali kita membangun rumah dengan tujuan untuk bermewah-mewah, untuk pamer terhadap orang lain. Ini termasuk kekeliruan. Begitu pula ketika kita pindah ke rumah tersebut, ya meskipun itu rumah kontrakan dan sebagainya, janganlah lupa kita membaca bismillah. Bahkan lebih baik jika kita membaca doa di dalamnya, perbanyak ibadah di dalamnya. Karena yang dinamakan keberkahan itu tidak hanya turun pada makanan saja. Banyak cara Allah menurunkan keberkahan.
Bahkan rumah itu sebenarnya termasuk rizki. Bisa saja hilang keberkahannya jika kita lalai dari mengingat sang maha pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada pembahasan utama. Terkadang kita tidak mendapatkan ketentraman di dalam rumah tangga. Itu semata-mata karena kelalaian kita sendiri. Salah satunya adalah dengan lalai berzikir kepada Allah, lalai dari beribadah, sehingga keberkahan dicabut oleh Allah. Apalagi di dalamnya hanya berisi dengan kegiatan-kegiatan yang penuh maksiat, seperti musik-musik yang diharamkan Allah, atau semata-mata kita isi dengan aktivitas-aktivitas dunia, sementara tidak sedikit pun kita masukkan di dalamnya kegiatan-kegiatan atau ibadah-ibadah untuk akhirat nanti. Dan perlu kita ketahui, jika selama ini kita merasa tidak betah di rumah kita sendiri, marilah sejak saat ini mulailah beribadah kepada Allah. Perbanyaklah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Sinarilah atau terangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Karena sesungguhnya terkhusus bagi kita muslim, apabila rumah kita sunyi dari bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, maka rumah itu tidak ubahnya seperti kuburan. Teman-teman sekalian, sedapat mungkin kurangilah musik-musik di dalam rumah tersebut, apalagi musik-musik yang ada unsur-unsur haram di dalamnya, karena itu dapat mengundang setan. Ya, boleh dikatakan anggaplah itu menimbulkan aura negatif, sehingga dengan kehadiran jin atau setan di rumah kita, maka kita tidak akan merasakan ketentraman di dalamnya. Teman-teman sekalian, mungkin ini saja video yang dapat kami upload. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan sekali lagi, kami bukan menggurui, karena kami bukanlah orang yang suci, melainkan banyak kekurangan-kekurangan, sama saja seperti yang lainnya. Namun semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.